Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Kita akan teruskan lagi kuliah filsafat pendidikan. Saya akan lanjutkan bab 5, yaitu bahwa ada yang namanya pendekatan baru, yaitu pendekatan fenomenologi dalam mengerti pendidikan. Saya akan fokus ke pendidikan agama Katolik karena Anda semua kan para calon guru agama Katolik, maka harus saya terangkan sumbangan fenomenologi dalam dunia pendidikan agama Katolik. Saudara sekalian, mengenai fenomenologi dulu saya terangkan sedikit, tapi ya sudah akan saya ulang sebentar. Saya yakin Anda akan kesulitan karena ya metodenya video ya. Kalau metode kuliah mungkin kita akan bisa langsung tanya jawab, Anda bingung di mana saya terangkan. Maka tolong konsentrasi lalu sambil membaca buku Anda, lalu kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan diisi di komen itulah, akan saya jawab, atau dengan WA silakan saja supaya Anda mengerti yang saya terangkan. Begitu ya. Baik, saya masuk ke apakah itu fenomenologi. Semoga Anda masih ingat, ini salah satu aliran yang di bab 2, bab 3 itu tokohnya adalah Edmund Husserl, orang Jerman. Dalam fenomenologi yang ditekankan adalah soal intuisi. Semoga Anda masih ingat penjelasan saya di kelas soal intuisi sebelum kita lockdown itu ya. Ada intuisi. Ini bukan soal perasaan, bukan soal feeling, tapi ini soal ketajaman akal manusia ketika menangkap sesuatu, kemudian terkonstruksi pikirannya lalu bisa menangkap kebenaran di situ. Itu namanya fenomenologi yang merupakan perlawanan terhadap positivisme milik Auguste Comte. Tolong diingat-ingat hal-hal semacam ini. Fenomenologi menurut Husserl adalah realitas itu sendiri. Dalam bahasa Jerman dia katakan realitas in se. Jadi itulah kenyataan sebenarnya, fenomena itu. Maka supaya orang bisa mencapai fenomena itu harus punya kesadaran. Dalam bahasa Husserl namanya intensionalitas. Keterarahan, harus sadar dia mau ngapain. Berikut, kemudian karena sadar ini merupakan suatu observasi sudah, dia terarah pada sesuatu dengan sadar, berarti ini bukan aktivitas jasmani. Saya tidak menghitung, tidak mengkalkulasi, tidak membuat Excel, tapi karena dengan kesadaran ini dia melakukan aktivitas batin. Ya, jadi bukan aktivitas lahir. Kesadaran atau intensionalitas ini adalah aktivitas batin. Berikut, menurut Husserl, dengan aktivitas batin inilah orang bisa mencapai esensi, bisa mencapai isinya, bisa mencapai hakikatnya. Kenapa? Karena dengan menghitung, mengkalkulasi, membuat Excel macam-macam, itu orang tidak sampai kepada isinya. Itulah yang namanya fenomenologi. Jadi ada beberapa kata kunci ya. Satu, fenomena itu realitas itu sendiri, perlu diingat. Yang kedua, harus ada namanya intensionalitas atau kesadaran, intensi ya. Anda terarah kemana. Berikut, ini merupakan aktivitas batin. Dengan aktivitas batin Anda bisa mencapai kepada kebenaran. Esensi. Jadi esensi bisa dicapai. Gitu ya. Maka kemarin saya terangkan bagaimana cara kerjanya. Jadi subjek saya itu menghadapi objek. Inilah fenomena ya. Yang dua ini fenomena. Lalu saya supaya bisa mencapai hakikat dari fenomena itu, maka saya harus punya kesadaran. Maka saya terarah ke situ, intensionalitas. Dan intensionalitas adalah soal apa? Soal batin. Soal batin. Jadi saya tidak menghitung ini luasnya, jaraknya, beratnya, bukan itu lahir, itu kan lahir. Tapi ini saya punya keterarahan, gitu ya. Setelah itu kemudian saya bisa mencapai isinya. Kira-kira begitulah fenomenologi. Mohon maaf, penjelasan saya mungkin agak distortif ya, tidak menjelaskan semua langkah-langkah ya karena memang keterbatasan waktu. Mungkin terlalu simplistis, terlalu sederhana. Tapi saya yakin Anda pun juga sedang bingung kalau saya terangkan yang rumit-rumit. Jadi ini saya permudah saja.
Sekarang dibaca halaman 14 buku Anda, 14. Yang kutipan milik Schultz, Alfred Schultz itu. Here and here only, in the deepest stratum dan seterusnya itu. Dia mengatakan apa? Inilah accessible to reflection. Jadi kesadaran itu ada refleksi. Gitu ya. Dan dengan refleksi ini dia bisa menemukan ultimate source of phenomena. Apa itu? Yang meaning, makna itu bisa ditemukan. Dan dengan begitu orang bisa mengerti, ada understanding, verstehen. Itulah namanya fenomenologi. Baik, saudara sekalian, maka saya akan masuk ke inti fenomenologi. Satu, intensionalitas, tadi intensi. Apa itu intensi? Saya mengidentikan diri, jadi saya menghadap ke subjek, ini saya mau teliti, berarti saya mengidentikan diri dengan yang diteliti. Saya terlibat. Mengenai keterlibatan, sekarang disimak halaman 35. Kutipan di buku itu. We certainly believe ourselves to be acquainted with another person joys in laughter. Jadi kita terarah kepada tertawanya orang lain, kepada sorrow and pain in tears, kepada penderitaan tangisan orang lain, dengan malunya dia ketika dihina, shame in blushing dan seterusnya. Kalau Anda membaca ini dari bacaan Scheler ini seperti bagaimana terakhir, ketika aku lapar ya aku di situ, ketika orang miskin haus ya aku di situ. Berarti keterlibatan. Itu kira-kira ya. Berarti apa? Intensionalitas, keterlibatan tadi mengandalkan apa? Ada pemaknaan. Jadi dalam fenomenologi tidak lagi sibuk dengan angka-angka positivisme kan, tapi sibuk dengan apa? Memaknai. Saya terlibat di situ dan saya memaknai yang ada di hadapan saya ini. Gitu ya. Jadi eksistensi yang ada di hadapan saya, maka kemudian saya maknai. Maka dalam fenomenologi tidak dicari angka-angka, enggak. Tapi angka-angka itu hanya alat bantu saja. Saya ingin mencari apa yang dibalik angka. Ngerti ya? Jadi misalnya IP-mu 3,0. Pendekatan kuantitatif angka, Anda dianggap orang yang cukup pandai lah kira-kira begitu, 3,0. Tapi fenomenologi tidak berkata begitu. Di balik angka 3 ini ada apa? Betulkah ini sudah maksimal Anda capai? Betulkah memang ini taraf kepandaianmu atau ini belum? Angka 3 ini mencerminkan apa? Atau IP-mu 2 atau IP-mu 1 kan? 1, kalau orang fenomenologi mencari di balik angka 1 ini ada apa orang ini? Gitu loh kira-kira ya. Memaknai. Bukan berhenti di IP 1 selesai lalu ini orang goblok. Tidak. Gitu kira-kira ya. Itulah namanya fenomenologi. Mau menembus di balik angka. Dan ini sebenarnya itulah hermeneutik. Memaknai. Ilmu tafsir. Ini dekat dengan apa? Dekat dengan kitab suci. Kenapa? Ya karena kitab suci harus dicari maknanya. Misalnya seperti Yesus berkata dalam khotbah di bukit, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Nah, kalau orang tidak belajar fenomenologi, ya sudahlah, mata saya berdosa dicungkil kan begitu. Tapi kitab suci kita harus cari maknanya. Di balik kata-kata itu Yesus ngomong apa, gitu loh. Itulah pemaknaan. Paham ya? Itu namanya fenomenologi. Maka kok saya merasa pendekatan ini cocok dengan Anda yang bergelut di bidang pendidikan agama Katolik. Misalnya, kerap kita itu tergoda untuk meneliti gaya ilmiah positivisme. Dengan, Pak, saya mau meneliti derajat keimanan umat Mater Dei Madiun. Derajat keimanan. Lalu Anda mau mengukur bagaimana dengan angka. Misalnya, ya Pak, kalau orang berdoanya tiap hari, kemudian saya beri angka 10. Kalau orang tidak berdoa sama sekali, itu kemudian beri angka 0. Kalau orang berdoa separuh-separuh, angka 5. Diangkakan.
Kalau orang rosario, Pak, setiap hari saya beri angka 10, kalau rosarionya sekian, beri angka 0. Ya diangkakan. Pertanyaannya, mari saya tanyakan, apa mungkin itu diangkakan? Hidup beriman loh ya. Apa mungkin hidup beriman itu diangkakan? Misalnya, apa betul orang yang jarang berdoa itu orang yang tidak beriman? Apa betul orang yang berdoa misa tiap hari itu berimannya luar biasa? Gitu kira-kira. Ini makanya inilah soal pemaknaan, tidak bisa berhenti di balik angka-angka saja. Oke? Maka banyak hal yang menurut saya tidak bisa diangkakan, misalnya realitas tadi kerohanian agama. Yang kedua, hal soal kejiwaan. Jiwa. Ini orang yang grade sekian ini gila, ini yang di bawah ini sehat. Bagaimana mengangkakan itu? Berikut, bagaimana mengangkakan realitas ketertindasan, kemiskinan? Bagaimana mengangkakan? Lalu bagaimana mengkalkulasi permasalahan rohani seseorang? Maka mohon maaf kalau pendekatan angka melulu, positif melulu digunakan untuk Anda penelitian dalam dalam ranah agama, memang agak berat. Maka sudah sekalian, konkretnya fenomenologi adalah tadi loh, keterlibatan. Misalnya Anda mau meneliti di subjek tertentu, ya Anda ke sana terlibat, mengamati, intensimu ke sana, dan dari situ Anda berdialog, dan kemudian Anda kembali ke dirimu sendiri, mencermati dan seterusnya. Lalu Anda memaknai itu. Sudah sekalian, disinilah pentingnya namanya empati. Empati itu penting dalam penelitian fenomenologi. Jadi fenomenologi tidak berminat untuk mencari rata-rata taraf beriman umat Cornelius. Tidak ada bisa dirata-ratakan. Misalnya rata-rata derajat ketidaksetiaan atau perselingkuhan dalam gereja Katolik tidak bisa dirata-ratakan. Maka fenomenologi mau memfokuskan kenapa kok ada perceraian, kenapa kok ada perselingkuhan gitu loh. Kenapa kok mama terjadi semacam ini? Aku diteropong kemudian dicari maknanya. Oh, ini fenomena perceraian, ini fenomena ketertindasan, ini fenomena kemiskinan. Anda memaknai apa? Ada makna apa di situ? Hari-harinya ada fenomena corona. Lalu imbasnya apa? Itulah namanya fenomenologi. Kembali ke soal agama. Sekarang Anda kan guru agama. Dan saya katakan, agama adalah fenomena hidup manusia. Tadi, ini kan soal refleksi. Jadi, fenomenologi saya katakan sangat gandeng, sangat relevan dengan dunia pendidikan agama. Apalagi Anda orang-orang beragama. Jadi jangan berambisi untuk besok, Pak, saya mau mendidik anak saya, mahasiswa saya atau murid saya 100% menghayati agama Katolik. Bagaimana ngukurnya 100%? Itu kira-kira. Maka dengan demikian, saya kira ini tema bagus untuk Anda kembangkan, apalagi hari-hari ini soal corona merebak di mana-mana. Kira-kira fenomena ini imbasnya untuk dunia pendidikan kita apa? Itu yang harus Anda telisik kira-kira. Maka supaya kemudian kuliah filsafat pendidikan ini menjadi bermakna untuk Anda sebagai para calon guru agama dan katekis di masa mendatang. Oke, saya kira bab 5 selesai, dan saya kira sampai di situ ya bahan UTS kita bab 1 sampai bab 5. Nanti kemudian saya beri hal-hal penting untuk Anda jadikan poin-poin dalam UTS. Terima kasih, selamat pagi, dan tetap sehat.